Haleluya. Mari angkatlah Alkitab saudara bersama dengan saudara. Sama-sama kita lakukan pengakuan iman. Sama-sama kita katakan saudara. Saudara siap? Yang siap katakan amin. Mari sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diobatkan oleh firman. Di dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Apakah ada sukacita di tempat ini? Yang sukacita katakan saya. Haleluya. Ini adalah hari di mana Tuhan telah menjadikannya bagi kita. Dan kita percaya saudaraku, hari yang dijadikan Tuhan bagi kita adalah hari yang paling baik bagi kita. Oleh karena itu setiap hari adalah merupakan hari yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Setiap hari adalah harinya Tuhan. Katakan amin. Setiap hari adalah hari yang diciptakan Tuhan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Tepuk dulu kiri kanan dan katakan haleluya saudaraku. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus pasti akan menjamah engkau. Tuhan Yesus akan menolong engkau. Haleluya. Apakah sudah senyum dia saudaraku? Kalau belum senyum-senyumi lagi. Sekali lagi katakan haleluya saudaraku. Tuhan akan menjamah engkau. Tuhan akan menolong engkau. Kalau kelihatannya dia sakit, katakan oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh. Amin. Nah saudara, beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pada hari ini kita datang untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, dan dia sangat mengasihi kita. Apapun masalah persoalan saudara, Tuhan Yesus bisa memberikan jalan keluar bagi hidup saudara. Amin. Apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, lebih besar kuasa Tuhan Yesus untuk menolong hidup saudara. Katakan amin. Di dalam Yesus ada jawaban saudara, dan hanya ada di dalam Yesus jawaban bagi hidup saudara. Kalau saudara selama ini sudah mencari jawaban kemana-mana dan saudara belum menemukan jawaban itu karena memang jawaban saudara ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik, dia Tuhan yang baik. Biarlah saudara pada hari ini mengenal dia lebih dalam lagi. Dan kalau saudara belum memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus, mari pada hari ini buka hati saudara, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Maka saudara akan berbahagia sepanjang umur hidup saudara. Haleluya. Maka saudara akan memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Katakan amin. Oh saudaraku, Yesus kita baik. Haleluya. Dan saudaraku, biarlah setiap hari pujian ini menggema dalam hati kita, dan kita keluarkan dari mulut kita bahwasannya Yesus baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Untuk itulah kita selalu suka memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan pada hari Minggu saja, tetapi setiap hari biarlah pujian kita kepada Tuhan tetap bergema. Haleluya. Setiap saat, bahkan saudaraku, bukan hanya pada hari KKS, bukan hanya pada hari doa syafaat, bukan pada saat kita kebaktian minggu, tetapi biarlah setiap hari kita selalu penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan kita yang hidup. Amin. Dan tahukah saudara, kalau kita memuji Tuhan, maka Tuhan bertahta dalam hidup kita. Setan tidak punya kesempatan untuk merusak hidup kita, karena ada Yesus yang bertahta dalam hidup kita. Amin. Karena itu penuhilah hati saudara selalu dengan pujian kepada Tuhan. Tiap-tiap hari saudara penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Oh, ketika saudara mengatakan Tuhan engkau baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu, maka seluruh setan bertemprasan dari hidup saudara. Amin. Dan Tuhan datang dan bertahta di dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara mengalaminya itu dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini akan sangat memberkati kita. Biarlah hari ini Roh Kudus membukakan pikiran kita dan mata hati kita, agar kita dapat mengenal firman yang lebih dalam dan akan dapat memiliki pewahyuan yang baru, pencerahan, pewahyuan, sehingga kita boleh mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita dan akan memberkati kita. Katakan amin. Firman Tuhan judulnya pada hari ini adalah alangkah pentingnya pisteo. Penting pisteo, sehingga saudara harus mengingatnya. Oh, rupanya pisteo itu penting. Pisteo itu sangat penting saudara, dan kita akan melihat kenapa alasan pisteo itu penting. Kita harus tahu apa alasannya. Mari kita buka dari Galatia 6 ayat 9. Bukalah Alkitab saudara. Kalau saudara melihat ada saudara-saudara kita yang belum membawa Alkitab, mari saudara bagi Alkitab saudara, dan saudara baca bersama-sama dengan dia. Katakan amin. Mari kita buka dari Galatia 6 ayat 9.
Yang sudah dapat ayat firman-Nya katakan amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, firman Tuhan berkata, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apa saudaraku? Apa sekali lagi saudaraku? Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Haleluya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat bahwasannya firman Tuhan ini Alkitab berkata saudara dalam bahasa aslinya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jemu atau bosan diambil dari bahasa Greka, yaitu kata ekakeo. Ekakeo itu artinya menjadi jahat, menjadi jelek, menjadi lemah, menjadi berhenti, menjadi bosan atau menjadi jemu. Ini menunjukkan kepada kita yang tadinya kita berbuat baik, kita senantiasa semangat, kita tadinya kuat, kita tadinya maju terus, dan kemudian kita tadinya bergerak dan melakukan perkara-perkara yang baik bagi Tuhan, tetapi terjadi kemudian perubahan negatif, yaitu kita menjadi ekakio, kita menjadi bosan, kita menjadi jelek, kita menjadi lemah, kita menjadi jahat, kita menjadi berhenti, saudara. Itulah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi bosan, jangan sampai kita berhenti, jangan sampai kita jemu, jangan menjadi lemah. Amin. Jangan sampai kita menjadi jemu atau bosan atau berbuat jahat atau negatif atau berhenti. Jangan sampai kita demikian, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan hendaklah kita terus kalos, artinya berbuat baik. Perkataan asli baik di situ berbuat baik adalah kalos. Firman Tuhan mau kita selalu berbuat baik, tidak berhenti berbuat baik, tidak jemu berbuat baik, tidak bosan berbuat baik, tidak menjadi lemah dalam perbuatan baik. Amin. Tidak menjadi jelek karena tidak lagi berbuat baik, tidak menjadi jahat karena berhenti berbuat baik. Katakan amin. Firman Tuhan lagi saudaraku mengingatkan kita pada hari ini supaya kita mengerti ada waktunya Tuhan, yaitu kairos. Kairos itu waktunya Tuhan, sehingga kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, maka akan datang waktunya Tuhan bagi kita, yaitu apa? Di mana kita akan menerima tuaian kita dari perbuatan baik kita. Haleluya. Jadi jelas dari firman Tuhan di sini menunjukkan bahwasannya akan ada kairos di mana kita menerima apa saudaraku? Tuaian. Katakan amin. Di mana kita akan menerima tuaian dari taburan perbuatan baik kita. Katakan amin. Kita akan menerima pada waktunya Tuhan. Tepat sekali waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan tidak pernah salah. Kalendernya Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya Tuhan tidak pernah tidak tepat. Tetapi waktu tuaian itu datang kepada saudara, karena saudara terus berbuat baik, maka itu akan datang tepat pada waktunya dalam hidup saudara. Katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu marilah kita terus menerus kalos berbuat baik. Melayani itu adalah kalos saudaraku. Melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan itu adalah perbuatan baik, itu adalah kalos. Kita sudah dengar minggu yang lalu, mengampuni terus menerus itu adalah kalos, itu perbuatan baik kita di mata Tuhan. Memberi dan berkorban terus menerus itu adalah perbuatan baik kita, itu adalah kalos. Janganlah kita jemu-jemu kalos, melakukan kalos. Amin. Janganlah kita berhenti berkorban, janganlah kita berhenti melayani, janganlah kita jemu mengasihi, janganlah kita berhenti mengerjakan pekerjaan Tuhan, janganlah kita berhenti berbuah lebat bagi Tuhan. Haleluya. Di mana amennya? Haleluya. Janganlah kita berhenti bersaksi, jangan kita berhenti mengunjungi,
Jangan kita berhenti membawa jiwa baru TDRK. Jangan kita berhenti melayani KKS. Haleluya. Jangan. Sehingga apabila waktunya datang, waktunya Kairos, waktunya Tuhan datang, maka kita akan menuai. Haleluya. Nah saudaraku, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Lemah itu bahasa aslinya adalah Greka. Dalam bahasa aslinya Greka yaitu eklo. Itu bahasa aslinya. Yang lebih lengkapnya artinya adalah pingsan, berhenti, bersantai. Itu artinya saudara. Kita akan menuai jika kita tidak berhenti. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi pingsan. Ada orang yang sudah semikian berat rasanya mengasihi sehingga dia tidak mau mengasihi lagi. Sudah pingsan dia saudara. Ya sudah KO dia. Ya sudah KO dia, sudah pingsan. Dia tidak mau lagi mengasihi. Dia tidak mau lagi mengampuni. Tetapi firman Tuhan berkata, kita akan menerima tuaian dari perbuatan baik kita kalau kita tidak menjadi lemah, kalau kita tidak menjadi berhenti, kalau kita tidak menjadi bersantai, kalau kita tidak menjadi pingsan, saudaraku. Artinya kita harus terus menerus berbuat kalos, berbuat baik. Katakan amin. Kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh berhenti pisteo. Kita tidak boleh berhenti berbuat baik. Kita tidak boleh berhenti berkorban. Karena kalau kita berhenti, maka kita tidak jadi menuai. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau sudah datang waktunya Tuhan, maka kita akan menuai jika kita tidak berhenti. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, marilah kita terus melayani. Marilah kita terus mengasihi. Marilah kita terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Marilah kita terus menerus berkorban. Mari kita terus menerus bersaksi dan mengunjungi. Mari kita terus menerus memuridkan jiwa-jiwa. Mana amennya? Haleluya. Saudaraku, sehingga menjadi jelaslah bagi kita bahwasannya Tuhan sungguh sangat mau memberkati kita, sehingga diberikannya firman yang bagi kita, supaya jangan kita kehilangan tuaian kita saudara, tetapi kita boleh menerima tuaian kita pada waktunya. Haleluya. Dan Tuhan mau sungguh supaya kita tidak ada yang berhenti, tetapi kita terus bergerak, terus bekerja, terus bergerak, terus bekerja, terus pisteo, terus melayani, terus memberi, terus berkorban, terus mengunjungi, terus bersaksi, terus memenangkan jiwa, terus memuridkan. Katakan amin. Saudaraku, dan yang bagian kedua kita melihat Tuhan bekerja sebatas pisteo kita. Tuhan hanya bekerja sebatas pisteo kita. Mazmur 18 ayat 21. Mari buka Alkitab saudara. Sehingga ini akan menggerakkan kita, menggairahkan kita. Jangan sampai kita berhenti. Katakan amin. Ini satu ayat dorongan bagi kita, sehingga kita semakin semangat lagi melayani Tuhan. Sehingga kita semakin semangat lagi pisteo. Sehingga kita semakin semangat lagi melayani. Katakan amin. Mazmur 18 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Tuhan membalaskan kepada kita sesuai dengan kesucian tangan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, ayat ini bukan ditujukan kepada orang yang belum selamat, karena keselamatan kita hanya diperoleh dengan anugerah. Amin. Kita selamat karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyucikan kita dari dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus mengampuni kita, maka kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan baik kita maka kita diselamatkan. Firman Tuhan berkata, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saudara, mari buka Alkitab saudara. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Buka Alkitab kita saudara, sama-sama dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 kita baca sama-sama. Saudara siap?
Haleluya. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan oleh karena Tuhan Yesus mati bagi kita di kayu salib. Dan kalau kita percaya bahwasannya Yesus mati menebus dosa kita, maka kita diselamatkan. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Firman Tuhan berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita bisa selamat masuk sorga karena Yesus mau mati bagi kita, menebus dosa kita dengan mati di kayu salib bagi kita. Kita diselamatkan karena anugerah. Tetapi firman Tuhan berkata, ayat Efesus 2 ayat 10, mari kita lanjutkan ayat ini, kita baca Efesus 2 ayat 10, apa katanya? Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diselamatkan karena anugerah, tapi setelah kita diselamatkan, maka kita harus melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita lakukan. Setelah kita selamat, kita bukan hanya sekedar selamat dan kemudian kita bisa hidup sesuka hati. No. Setelah kita selamat, Tuhan mau kita melakukan pekerjaan baik. Itulah pisteo itu, katakan amin. Itulah pisteo, pekerjaan baik yang kita lakukan, saudara. Setelah kita diselamatkan Tuhan, Tuhan mau kita terus pisteo. Katakan amin. Tuhan mau kita terus melakukan pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Haleluya. Jadi jangan terbalik, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita masuk sorga, tapi setelah kita selamat, Tuhan mau kita pisteo, melakukan perbuatan baik. Tuhan mau kita terus hidup di dalamnya, terus menerus melakukan perbuatan baik tersebut. Firman Tuhan berkata, kalau kita terus menerus melakukan perbuatan baik, itu seperti kita sedang menabur. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita menabur, kita pasti menuai. Kejadian 8:22 berkata, selama bumi ini masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Sehingga kalau saudara terus pisteo, terus melakukan perbuatan baik, maka saudara akan suatu hari, waktunya Tuhan akan menuai tuaian dari perbuatan baik saudara. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, firman Tuhan sungguh sangat memberkati kita, sehingga kita boleh memacu diri kita setelah kita selamat. Bahkan banyak di antara kita yang sudah selamat belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun sudah diselamatkan Tuhan, saudaraku. Ada yang baru beberapa tahun. Maka kita harus terus ingat ayat firman Tuhan ini, bahwasannya Tuhan mau kita terus menerus melakukan pekerjaan baik sesudah kita diselamatkannya. Saudara, apa yang dikatakan Tuhan mengenai bagaimana kita diselamatkan supaya kita menginjil, katakan amin. Itu perbuatan baik kita, saudaraku, menginjil, menyelamatkan jiwa-jiwa. Setelah kita selamat, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Saudara lihat Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, saudaraku. Mari kita lihat ayat firman Tuhan ini, Matius 5 ayat 16. Inilah yang harus kita kerjakan kalau kita sudah diselamatkan Tuhan. Matius 5 ayat 16, 1, 2, 3, mari kita baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah yang harus terus kita kerjakan setiap hari dalam hidup kita. Kita melakukan perbuatan yang baik. Kita membiarkan terang Tuhan, terang keselamatan yang daripada Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita, bercahaya di dunia yang gelap ini, saudaraku. Sehingga orang-orang bisa melihat betapa baiknya Yesus. Sehingga orang bisa melihat betapa hebatnya kuasa Tuhan.
Terlebih-lebih setelah dia melihat, mungkin sebelum selamat kita memiliki satu sifat buruk yang tidak bisa disangkal oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi setelah kita diselamatkan Tuhan, mereka bisa melihat hidup kita sudah diubahkan Tuhan. Kita berubah. Dan dulunya kita melakukan banyak hal-hal yang negatif, yang banyak melukai orang, merugikan orang. Kita banyak mengerjakan pekerjaan yang jahat, dan orang-orang di sekitar kita juga mengetahuinya. Tapi setelah dilihatnya kita diselamatkan Tuhan Yesus, ada perubahan yang jadi dalam hidup kita. Kita berubah, kita menjadi orang yang melakukan perbuatan yang baik. Sehingga itu merupakan satu kesaksian bagi orang-orang di luar sana. Itu seperti kita bersaksi bukan hanya dengan mulut kita, tapi kita sudah bersaksi dengan hidup kita. Dan itulah perbuatan baik yang Tuhan mau kita lakukan sepanjang umur hidup kita. Sehingga jiwa-jiwa di luar sana yang belum selamat, saudaraku, mereka boleh datang kepada Yesus karena mereka melihat perbuatan kita yang baik sesudah kita diselamatkan Tuhan. Mereka melihat ada sesuatu yang berbeda atas orang ini. Dulunya dia pemabuk, sekarang dia nggak pernah mabuk lagi. Rumah tangganya bahagia, dia menjadi orang yang mengasihi anak-anaknya. Ada perubahan, kita menjadi terang. Kita menerangi dunia yang gelap ini. Oh saudaraku, firman Tuhan berkata bahwasanya biarlah kita terus-menerus melakukan perbuatan kita yang baik, sehingga orang-orang yang belum diselamatkan, mereka boleh diselamatkan. Mereka bisa datang kepada Yesus karena saudara sedang bersaksi lewat hidup saudara. Saudara sedang mengatakan betapa Yesus itu ajaib mengubahkan saudara. Saudara sedang mengatakan kepada orang luar di dunia sana, tanpa Yesus aku tidak bisa berubah, tapi lihatlah setelah aku terima Yesus, ada perubahan yang ajaib jadi dalam hidupku. Haleluya. Saudara sedang mengatakan, sebelum aku kenal Yesus, aku berusaha untuk berubah, aku berusaha untuk jadi orang yang baik, bertahun-tahun aku berusaha, tapi tidak sanggup, aku tidak bisa juga berubah. Tapi lihatlah aku, setelah aku terima Yesus, maka aku bisa berubah, maka ada perubahan yang ajaib jadi dalam hidupku. Haleluya. Itulah yang harus kita kerjakan sepanjang umur hidup kita. Saudaraku, kita jadi terang, dan kasih kita nyata di depan semua orang. Betapa kita sangat mengasihi manusia ini karena kasih Yesus sudah dicurahkan dalam hati kita. Betapa kita ingin mereka juga diselamatkan sama seperti Tuhan sudah menyelamatkan kita. Betapa kita ingin mereka juga mengenal Yesus sama seperti kita telah mengenal Yesus. Kita tidak sanggup membiarkan teman-teman kita yang ada di sekeliling kita, mereka menuju ke neraka karena mereka tidak mengenal Yesus. Tetapi kasih Yesus yang ada di dalam kita, itu yang menggerakkan kita untuk selalu pisteo, untuk selalu melakukan perbuatan yang baik, sehingga kita boleh jadi terang, kita boleh menjadi garam di tengah dunia yang gelap ini. Katakan amin. Haleluya. Nah saudaraku, kita sampai kepada bagian berikutnya, itu tahukah saudara, melakukan perbuatan yang baik mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Sungguh melakukan perbuatan yang baik, pisteo, akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara. Kita melihat dari kehidupan seorang hamba Tuhan di Alkitab, tertulis di 2 Tawarik 31 ayat 20. 2 Tawarik 31 ayat 20. Mari bukalah kitab saudara. 2 Tawarik 31 ayat 20. Apakah sudah dapat ayat firman-Nya saudaraku? Haleluya. 2 Tawarikh 31 ayat 20. Amin. Nah saudaraku, biarlah kita sukacita selalu membaca firman Tuhan. Katakan amin. Biarlah kita selalu sukacita membuka ayat firman Tuhan. Katakan haleluya. Karena firman Tuhan itu sangat memberkati kita. Firman Tuhan lebih mahal daripada emas dan perak, lebih mahal daripada emas-emas tua yang berharga saudaraku. Jauh lebih mahal daripada apapun yang ada di seluruh dunia ini. Firman Tuhan yang paling mahal. Amin. Bila kita cinta selalu kepada firman, katakan amin. Haleluya. Bagi saudara yang belum mempunyai Alkitab, mari silahkan beli nanti di toko buku GKIE. Bagi saudara yang mengikuti English Service, mari silahkan beli buku Alkitab dalam bahasa Inggris, Bible. Haleluya. Ya, belilah Alkitab juga dalam bahasa Inggris. Saudaraku tidak akan rugi. Saudara akan selalu lebih diberkati kalau saudara lebih banyak baca firman. Saudara akan lebih cepat diubahkan, lebih banyak diubahkan kalau saudara lebih sering baca firman Tuhan. Kalau saudara mengatakan, memperkatakannya tiap hari, wah kuasa firman akan mengubahkan hidup saudara. Haleluya.
Dan firman Tuhan akan selalu menghibur kita, saudara. Tidak ada yang dapat menghibur kita kecuali firman Tuhan. Tidak ada yang sanggup menghibur kita, memberikan damai, ketentraman dalam hidup kita kecuali Yesus sendiri yang berkata-kata kepada kita lewat firman-Nya. Karena Dia adalah Raja Damai. Haleluya. 2 Tawarik 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Di sini diceritakan seorang hamba Tuhan ini, Hizkia, seorang raja. Dia melakukan apa yang baik, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, dia melakukan apa yang jujur. Semuanya itu perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya bagi Tuhan. Semua itu perbuatan-perbuatan jujur yang dilakukannya yang baik di mata Tuhan, saudara. Hizkia ini sudah mengerjakan banyak perbuatan-perbuatan baik, saudaraku. Dan saudara, tahukah apa yang terjadi, saudara? Suatu kali ada seorang nabi Tuhan berkata kepada Hizkia, tertulis di banyak ayat firman Tuhan, salah satu di Yesaya 38 ayat 3-5. Seorang nabi datang berkata, Hizkia, engkau akan mati, meninggal dunia, karena itu siapkanlah dirimu. Maka apa yang dikatakan Hizkia ketika dia mendengar nubuatan daripada nabi itu? Yesaya 38 ayat 3 menuliskan, ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, perhatikan baik-baik bahwa Hizkia berkata, Tuhan, selama ini aku telah melakukan perbuatan yang baik di matamu. Aku sudah mengerjakan apa yang baik di hadapanmu, Tuhan. Aku telah melakukan perbuatan yang jujur, perbuatan yang benar. Ingatlah akan aku, Tuhan. Dan kemudian Hizkia menangis dengan sangat. Maka kemudian Tuhan berfirman, ayat 30, Yesaya 38 ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Saudara melihat di sini Tuhan melakukan mujizat dalam hidup Hizkia. Tadinya orang ini harusnya mati sebentar lagi, seperti orang yang menerima vonis dokter, saudara. Tinggal 3 bulan lagi umurmu, 6 bulan lagi umurmu. Tetapi kemudian mujizat Tuhan datang sehingga dia bisa hidup beberapa puluh tahun lagi. Inilah yang terjadi dalam hidup Hizkia. Dan kalau saudara baca di ayat firman Tuhan yang lain, dikatakan bahkan nabi itu ketika dia mengatakan kepada Hizkia, engkau akan meninggal dunia, siapkan dirimu. Dan kemudian Hizkia kemudian menangis di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, ingatlah aku, selama ini aku telah melakukan perbuatan yang baik di matamu. Selama ini aku telah hidup jujur dan selama ini aku telah hidup berkenan di matamu. Aku menjaga hidupku untuk menyenangkan hatimu, Tuhan. Ingatlah aku, Tuhan. Tahukah saudara, tidak sampai nabi itu keluar dari pelataran istana, bahkan nabi itu belum meninggalkan istana, di tempat di mana dia baru saja menyampaikan kepada Hizkia, Tuhan sudah menyampaikan beritanya kepada nabi itu untuk berkata kembali kepada Hizkia, Hizkia, doamu telah kudengarkan, engkau akan diperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Mujizat Tuhan jadi. Apa yang tidak dapat dilakukan manusia, Tuhan bekerja. Apa yang tidak dapat diperbuat oleh manusia, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apa-apa mengenai Hizkia ini. Tetapi mujizat terjadi kalau saudara melakukan perbuatan baik. Saudara dapat menerima mujizat Tuhan. Tuhan mau mengadakan mujizatnya dalam hidup saudara ketika kita tidak berhenti melakukan perbuatan baik. Haleluya. Oleh karena itu marilah kita didorong oleh ayat firman Tuhan ini, saudara, untuk selalu semangat pisteo melakukan perbuatan baik setiap hari. Katakan amin. Marilah kita terus menerus hidup benar di hadapan Tuhan. Marilah kita terus menerus melakukan perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Marilah kita terus menerus melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Marilah kita terus menerus melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah suruh kita lakukan. Tuhan perintahkan kepada kita, menginjillah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, itu perintah Tuhan. Itu suatu perbuatan yang baik yang perlu kita lakukan. Bahkan yang harus kita lakukan, saudaraku. Setelah kita diselamatkan Tuhan, kita harus jadi saksi Tuhan, baik lewat perbuatan baik kita. Oh saudaraku, mari jangan berhenti menginjil. Kalau kita selama ini padam api Roh Kudus
Nyalakan kembali api Roh Kudus dalam hati kita. Mulai lagi melakukan perbuatan baik bagi Tuhan. Mulai lagi menginjil, katakan amin. Mulai lagi bersaksi. Nanti sore ada KKR SMA. Walaupun kita sudah bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah orang dewasa, kita masih bisa membawa anak-anak bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Mana aminnya? Katakan amin dengan lebih keras. Haleluya. Saudaraku, ketika kita berbuat baik kepada orang-orang, anak-anak yang di luar sana belum selamat, Tuhan akan memberkati hidup kita. Ada mujizat bagi kita yang melakukan perbuatan baik. Haleluya. Mari kita menyalakan api Roh Kudus dalam kita, terus menginjil, jangan berhenti menginjil. Mari terus berkorban memberi bagi Tuhan Yesus. Mari terus bersaksi. Mana aminnya? Haleluya. Nah, saudaraku, contoh yang kedua, tadi Hizkia, yang kedua adalah perempuan yang berdosa. Perempuan yang berdosa, yang melakukan tindakan yang baik kepada Tuhan Yesus. Saudara lihat, dari Matius 26 ayat 10, saudara. Matius 26 ayat 10, mari buka Alkitab kita. Matius 26 ayat 10, saya bacakan kepada saudara. Matius 26 ayat 10. Ya, ayat 10. Oke, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku." Saudara melihat di sini perempuan ini berdosa, saudara. Hidupnya bukanlah hidup perempuan wanita yang baik-baik. Semua orang pun sudah mengenal dia sebagai perempuan yang berdosa. Tetapi dia sudah meninggalkan perbuatan yang berdosa itu. Dia sudah mengikut Yesus. Dan apa yang dilakukannya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia pecahkan minyak narwastu, sebotol parfum yang sangat mahal harganya. Ahli Alkitab memprediksikan bahwa harga parfum itu adalah seharga gaji setahun. Saudara bisa bayangkan, bukan gaji sebulan, bukan gaji seminggu, tapi gaji setahun. Begitulah mahalnya parfum itu. Begitulah mahalnya minyak wangi itu. Tetapi dibawa oleh perempuan ini, dia berkorban di depan Yesus. Dia berkorban bagi Yesus. Dia pecahkan botol yang mahal itu. Kita tidak tahu kenapa dia beli parfum itu. Mungkin dia pernah beli untuk dia punya simpanan, dia punya masa depan, untuk bagaimana untuk diberikan kepada anak, kita tidak tahu. Yang jelas dia sudah membeli parfum itu, dan dia berikan botol parfum itu, minyak wangi yang mahal itu kepada Tuhan Yesus. Dia pecahkan di depan Tuhan Yesus, dia tuangkan semuanya ke kepala Tuhan Yesus, sehingga minyak wangi itu memenuhi seluruh ruangan itu, saudara. Dan wanita itu menyekanya dengan rambutnya. Saudara melihat bagaimana korbannya bagi Tuhan Yesus. Apakah saudara pikir manusia yang lain, orang-orang yang ada di situ memuji dia? Saudara lihat, perhatikan bahwasannya justru orang banyak mengkritik dia, termasuk murid-murid Yesus. Ketika kita melakukan perbuatan baik bagi Tuhan Yesus, tidak akan semua orang memuji saudara. Bahkan mungkin banyak yang mengkritik saudara karena korban saudara kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang perlu saudara lakukan? Terus menerus berbuat baik kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terus menerus. Dan inilah yang terjadi kepada wanita ini. Tuhan berkata, "Mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Sebenarnya perempuan ini telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Dia menyuci kakiku yang kotor ini dengan minyak wangi yang mahal ini. Engkau sendiri saja sejak aku datang dari rumah ini, sejak aku datang masuk ke rumah ini, Simon," Tuhan berkata, "engkau bahkan tidak menyuci kakiku. Tapi perempuan ini dia menyuci kakiku dengan minyak wangi mahal ini, bahkan dia menyekanya dengan rambutnya. Dia tidak henti-hentinya menciumi aku," kata Tuhan. "Sedangkan engkau dengan memakai tanganmu pun engkau tidak mau menyentuh kakiku. Jangankan memakai tangan, dengan memberikan baskom untuk menyuci kakiku pun engkau tidak mau," kata Tuhan. Sementara perempuan ini merendahkan dirinya sedemikian rupa dan berbuat baik kepadaku. Tuhan membela orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Walaupun semua manusia mencemooh perbuatan baik saudara kepada Tuhan, tapi Tuhan akan bangkit berdiri dan membela saudara.
Walaupun banyak orang mengkritik segala korban saudara kepada Yesus, dan banyak orang melecehkan korban saudara kepada Tuhan Yesus, banyak orang menganggap tidak pantas apa yang saudara lakukan bagi Tuhan Yesus, bahkan banyak orang menganggap itu tidak ada gunanya semua korban saudara kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus akan bangkit, Yesus akan membela saudara, Yesus akan membalaskannya kepada saudara. Haleluya! Yesus akan memberikan tuaian kepada saudara tepat pada waktunya. Akan banyak orang berkata, tidak ada gunanya engkau melayani Tuhan sedemikian rupa. Lihatlah hidupmu dan lihatlah hidupku. Hidupku jauh lebih diberkati, hidupku jauh lebih senang daripada engkau. Engkau habis-habisan melayani Tuhan, tapi lihatlah di mana engkau berada. Mungkin banyak orang akan mengkritik saudara seperti itu. Mungkin banyak orang akan merendahkan saudara seperti itu, seperti murid-murid yang berkata, untuk apa pengorbanan seperti itu? Memboros-boroskan uang saja. Bukankah demikian yang dikatakan dalam Alkitab, yang ditulis dalam Alkitab? Orang juga akan berkata demikian. Orang akan berusaha melemahkan iman saudara, tapi tidak menjadi masalah. Yang penting apa kata Yesus mengenai perbuatan baik kita. Haleluya! Yang penting kita mengasihi Tuhan, dan kita mau terus-menerus melakukan perbuatan baik kepada Tuhan Yesus. Haleluya! Nah, saudara lihat Tuhan membela kita, saudara, ketika kita melakukan perbuatan baik. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berbuat baik bagi Tuhan Yesus. Jangan pernah berhenti berkorban bagi Tuhan Yesus. Tidak ada korban yang terlalu besar bagi Tuhan kita yang sungguh ajaib itu. Tidak ada korban yang terlalu besar bagi Tuhan kita yang sungguh sangat mengagumkan itu, dan yang sangat mengasihi hidup kita lebih daripada apapun. Mana amennya? Haleluya! Jangan berhenti berbuat baik, saudaraku. Jangan berhenti memberi. Jangan berhenti berkorban. Jangan berhenti melayani Tuhan. Jangan berhenti menginjil, bersaksi, memenangkan jiwa. Haleluya! Yang ketiga contohnya, saudara, bapak yang membawa anaknya yang sakit sawan kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa baca ceritanya di Markus 9 ayat 14 sampai 27. Markus 9, bukalah kitab kita sebentar saja, saudara. Markus 9 ayat 14 sampai 27. Saudaraku, saya bacakan pada saudara Markus 9 ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena dia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan kemudian setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu juga engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, yang menegur roh jahat dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkan, lalu ia bangkit sendiri. Haleluya. Saudara melihat di sini satu lagi terjadi mujizat Tuhan, kesembuhan yang luar biasa terjadi. Kenapa? Karena ada yang pisteo, melakukan perbuatan yang baik. Karena ada yang bergerak dan datang kepada Yesus dan melakukan perbuatan yang baik. Saudara lihat bapak anak yang sakit sawan ini, kalau sekarang dinamakan sakit sawan ya saudara, dia membawa anaknya itu. Dia tidak diam di rumah. Dia tidak melihat menantikan anaknya mati, dibunuh setan, tapi dia pisteo. Dia melakukan satu perbuatan yang baik. Dia bertindak.
dia bawa anaknya ini, dia datang kepada Yesus. Ketika dia belum berjumpa dengan Yesus, dia melihat ada murid-murid Yesus, dia bawa kepada murid-murid Yesus. Tapi sayangnya murid-murid Yesus tidak pisteo. Murid-murid Yesus kurang percaya dan mereka diam, mereka tidak melakukan apa-apa. Sehingga ketika dikatakan dari ayat 14, kelihatan mereka sedang berdiskusi, sibuk bersoal jawab dengan ahli Taurat dan dengan bapak anak itu yang membawa anak itu, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka mungkin hanya sekedar mendengar cerita bagaimana anak ini dirasuk setan begitu hebat, bagaimana anak ini sudah hampir mau mati, tapi mereka tidak pisteo. Murid-murid Yesus yang lain itu tidak pisteo, mereka terdiam. Apa bahasa Grekanya itu? Mereka apistos, mereka diam, mereka tidak melakukan apa-apa, mereka tertegun, mereka terdiam. Nah saudaraku, tetapi bapak anak ini dia tetap pisteo. Walaupun murid-murid Yesus tidak bisa menyembuhkan anaknya, dia tidak putus asa. Dia tetap bawa anak itu kepada Yesus. Dia tidak diam, dia gerakkan dirinya, dia bawa, Tuhan aku percaya, dia berkata, inilah pisteoku, inilah tindakanku, inilah perbuatan baikku, ku bawa anakku yang sakit ini, aku percaya engkau bisa menyembuhkannya. Haleluya, haleluya. Dia tidak berhenti di tengah jalan, saudara. Dia bisa berkata, sudahlah, murid-murid Yesus pun tidak ada yang mau menolong. Sudah berapa jam kami berdiskusi di sini, tidak ada hasilnya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama mereka di situ, sampai orang banyak pun sudah berkerumun, saudara. Mungkin sudah lama mereka di situ tidak terjadi apa-apa. Murid Yesus tidak berbuat apa-apa. Bisa saja bapak anak ini sudah menyerah, sudah putus asa, sudahlah, apa itu Yesus itu, murid-muridnya pun kayak gini, Yesusnya pun samanya itu, dan dia pulang. Dia tidak mau lagi bawa anaknya itu, maka anaknya bisa mati dan pasti akan mati. Saudaraku, kita lihat di sini ada mujizat Tuhan bisa terjadi, ada pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang baik. Tuhan bisa bekerja kalau ada kita yang melakukan perbuatan yang baik. Tuhan bisa bekerja menyelamatkan tetangga saudara kalau saudara menginjil kepadanya. Tuhan bisa menyelamatkan banyak anak-anak sekolah minggu kalau saudara membawa banyak anak sekolah minggu ke KKR. Hari ini katakan amin. Kalau saudara melakukan perbuatan yang baik, Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tuhan bisa mengadakan mujizatnya. Tuhan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus bisa mengubahkan hidup satu orang karena ada saudara yang mau melakukan perbuatan yang baik. Haleluya. Seseorang bisa berubah. Tadinya dia seorang yang jahat, kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Dia mau masuk Institut Alkitab Rema. Haleluya. Karena ada saudara yang menginjil dan membawa dia kepada kebaktian minggu di Medan Kota. Tadi dia tukang copet di pajak sore, atau pajak apa yang dekat ini namanya. Ya, semua orang pun sudah tahu dia tukang copet. Kalau ngelihat dia, tukang copet datang, simpan semua, kita punya uang hari ini. Mana uang jualan kita hari ini? Jangan sampai kelihatan, karena dia tukang copet, kata orang. Tapi karena dia datang kebaktian kedua Medan Kota di sini, saudara yang membawa dia, saudara melakukan perbuatan yang baik, hidupnya bisa diubahkan. Haleluya. Tadinya dia harusnya mati, tadinya dia harusnya dihabisi setan, saudaraku. Mungkin karena penyakit, karena kecelakaan, ya, atau karena kutuk dosa. Ya saudaraku, dia mati karena penyakit, mati karena kecelakaan, gagal hidupnya, rus. Tapi karena ada saudara melakukan perbuatan baik, saudara menginjil kepada dia, maka hidupnya pun diubahkan Tuhan. Betapa sangat luar biasanya itu, saudaraku. Dan tahukah saudara, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, katakan amin. Kurang kuat aminnya. Haleluya. Sehingga saudara, kalaupun orang itu tidak ada harapan, seperti anak ini sudah tidak ada harapan, secara kedokteran pun mungkin sudah tidak ada lagi harapan bagi dia.
Penyakit apa ini? Dokter tidak tahu. Bagaimana menyembuhkannya? Dokter tidak tahu. Bagaimana mengobati anak ini? Dokter pun tidak tahu. Tidak ada harapan bagi anak ini. Tetapi sekalipun kasusnya hopeless, kasus yang tidak ada harapan lagi, kalau saudara berbuat baik kepadanya, orang tersebut bisa diubahkan Tuhan hidupnya. Amin. Mari kita terus menerus pisteo, katakan amin. Mari kita terus menerus berbuat baik, katakan amin. Sehingga saudara, hidup kita boleh menjadi berkat. Sungguh kita sudah diberkati karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Tidak ada di antara saudara yang tidak diberkati Tuhan. Berkat terbesar yang saudara terima, saudara sudah diselamatkan Tuhan. Saudara sudah berpindah daripada kerajaan maut kepada kerajaan sorga. Saudara sudah milik kerajaan sorga. Saudara sudah menjadi warga negara sorga. Dan kalau saudara meninggalkan dunia ini, saudara pasti pergi ke sorga. Itu adalah berkat terbesar yang sudah saudara terima. Oleh karena itu saudara, marilah kita menjadi berkat kepada sekeliling kita. Nah, firman Tuhan berkata kita diberkati supaya kita menjadi berkat. Saudara, karena itu jangan pernah berhenti menginjil. Walaupun saudara lihat ada kasus hopeless di luar sana, bawa saja kepada Yesus. Tuhan Yesus bisa menyelamatkan dan mengubahkan hidupnya. Biarlah saudara menjadi alat seperti bapak anak sakit sawan ini, saudara. Saudara menjadi alat Tuhan, saudara berbuat baik sehingga Tuhan bisa bekerja dalam hidupnya. Katakan amin. Nah, saudara, yang ketiga, pisteo adalah perbuatan baik di mata Tuhan. Itulah dia pisteo, saudara. Itu perbuatan baik di mata Tuhan. Efesus 2 ayat 10 itu, setelah kita diselamatkan maka Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan baik. Haleluya. Yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau kita terus menerus melakukannya. Jangan sampai mundur, tapi terus menerus. Katakan amin. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Mari saudaraku, Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Buka Alkitab kita. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ya, Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Saudara siap membacanya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Jangan pernah mengundurkan diri, saudara. Jangan pernah mundur mengerjakan perbuatan baik, tetapi harus terus menerus berbuat baik. Jangan sampai saudara berkata, sudahlah, sudah cukup mengampuni, sudah 7 kali kuampuni di hari ini. Saudaraku, kita mengampuni seperti bernafas. Apa saya bilang, saudara? Kalau bisa saya katakan seperti itu, saudara. Kita mengampuni orang seperti bernafas. Jadi kalaupun ada orang berapa kali saudara bernafas setiap hari, segitulah saudara mengampuni orang. Haleluya. Kapan saudara bernapas, begitulah saudara mengampuni orang. Jadi setiap saat saudara terus menerus mengampuni. Haleluya. Jangan pernah mundur daripada itu, saudara. Ketika saudara berhenti mengampuni, firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni orang lain, saudara, maka kita tidak juga diampuni. Dan kalau kita tidak diampuni, saudara tahu itu apa artinya. Sama itu artinya dengan berhenti bernafas, saudara. Tapi saudara akan melanjutkan kehidupan di tempat yang itu, yang tidak enak itu, saudara. Yang Tuhan tidak mau saudara pergi ke situ. Oleh karena itu mari kita mengampuni. Seberapapun jahatnya orang, lebih besar darah Yesus untuk yang sudah menyucikan dosa kita. Amin. Lebih jahatnya kita di hadapan Tuhan dibandingkan kejahatan orang terhadap kita, saudara.
Lebih hebatnya dosa kita itu, ngerinya di hadapan Tuhan dibandingkan jahatnya orang kepada kita. Tapi Yesus sudah mengampuni kita, sedemikian dahsyat Dia mengampuni kita, sehingga Dia menyerahkan dirinya sendiri mati, saudaraku, hancur tubuhnya, mengalami kesakitan yang sedemikian hebat, saudara, hanya supaya Dia bisa mengampuni kita dan membawa kita ke sorga bersama-sama dengan Dia. Marilah kita hidup seperti Tuhan Yesus, amin. Marilah kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Kalau saudara bisa ingat ini, mari saudara mengampuni sebanyak saudara bernafas. Haleluya. Oleh karena itu jangan pernah berhenti mengampuni, saudara. Jangan mundur. Jangan mundur, saudara. Karena firman Tuhan berkata, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi kita orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita aminkan firman Tuhan ini, amin. Saudaraku, dan firman Tuhan berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, ayat 36. Kita perlu tekun, terus menerus berbuat baik. Pada saat kita berbuat baik, maka kita melakukannya seperti firman Tuhan minggu yang lalu, hupomone, saudara. Kita melakukannya itu dengan gembira. Kita bertekun itu dengan gembira, kita bersabar itu dengan gembira. Kita tidak menjadi kecut. Kita tidak menjadi tawar hati. Kita menjadi hilang pengharapan. Kita tidak demikian. Kita juga tidak bersungut-sungut dalam melakukannya. Kita tidak bersungut-sungut dalam melayani, dalam melakukan pekerjaan baik. Kita tidak bersungut-sungut dalam menginjil. Tidak. Dan kita juga tidak menjadi kecut. Kita tidak menjadi hilang pengharapan dan berkata, oh sudah semikian lama aku menginjil, apa hasilnya? Tidak. Tetapi kita melakukannya dengan gembira. Kita terus menginjil dengan gembira. Kita terus menerus berbuat baik dengan gembira. Kita terus menerus melayani dengan sukacita. Haleluya. Begitulah kita bersabar, begitulah kita bertekun, berbuat baik itu, saudara. Katakan amin. Nah, kita tidak berhenti, kita tidak mundur. Tidak ada waktunya kita berhenti, tidak ada tempat, tidak ada spot, tidak ada waktu. Mau 10 tahun lagi, mau 15 tahun lagi Tuhan Yesus belum datang, kita akan tetap setia berbuat baik. Katakan amin. Kita akan terus menerus berbuat baik dengan sukacita. Haleluya. Biarlah kita terus menerus pisteo, saudara. Amin. Terus menerus berbuat baik, saudara, ya. Nah, saudara, apakah pekerjaan yang baik menurut firman Tuhan? Saudara, kita lihat apa yang dituliskan dalam Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21 dan 23. Dengan cepat, saudaraku, mari kita buka Matius 25 ayat 21 dan 23, ya. Matius 25. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Ayat 21 saya bacakan kepada saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kita harus terus setia berbuat baik. Jangan sampai kita mundur, jangan berhenti, jangan kecut, jangan tawar hati, tapi tetap setia berbuat baik. Tahukah saudara, perbuatan baik itu di sini ceritakan di Matius 25 ini, saudara, perumpamaan tentang talenta. Jadi ada seorang tuan rumah, dia berpergian, dia berikan talenta kepada 3 orang hambanya. Satu orang hambanya diberikannya 5 talenta. Hambanya yang kedua diberikannya 2 talenta. Dan hambanya yang ketiga diberikannya 1 talenta. Dan kemudian selama tuannya ini berpergian, maka hambanya yang pertama yang mendapatkan 5 talenta itu mengerjakan 5 talenta itu, sehingga berbuah lagi 5 talenta, sehingga dia memiliki 10 talenta. Hamba yang kedua yang menerima 2 talenta daripada tuannya itu, dia mengerjakan talentanya yang 2 itu, sehingga berbuah 2 talenta, dan kemudian dia memiliki 4 talenta. Tetapi hamba yang terakhir, saudaraku, hamba yang menerima 1 talenta, dia tidak mengerjakan talentanya itu, dia diam, dia tidak bergerak, dia tidak pisteo, dia tidak berbuat baik, dia ambil talentanya 1, dia kubur di dalam tanah, dia kubur, dan dia tidak mengerjakan apapun.
Maka datanglah tuannya itu kembali, dan ketika dia mendapati hambanya yang pertama, dilihatnya hambanya pertama sudah memiliki 10 talenta, sudah menggandakan 5 talenta tadi. Dan dilihatnya hambanya yang kedua sudah menggandakan masing-masing talentanya yang 2 itu, sehingga hambanya yang kedua memiliki 4 talenta. Maka dia berkata di ayat 21 dan 23 itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kesukaan Tuanmu. Dan dia berkata yang sama kepada hamba yang kedua, saudaraku. Tetapi hamba yang ketiga, apa kata Tuhan? Apa kata Tuhan kepada dia, saudaraku? Hamba yang ketiga, maka tuannya itu berkata kepadanya, hai hamba yang jahat dan malas. Tuannya itu berkata, hamba yang jahat dan malas. Karena apa? Karena dia tidak menggandakan talentanya, saudaraku. Tuhan berkata bagi kita yang tidak menggandakan talenta, kita ini adalah jahat dan malas yang tidak mengerjakan pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Pekerjaan yang baik itu apa, saudara? Menggandakan talenta kita. Dan tahukah saudara, semua kita yang selamat, paling tidak Tuhan memberikan kepada kita 1 talenta, yaitu apa? Kita harus bersaksi menyelamatkan jiwa-jiwa. Semua kita disuruh Tuhan bersaksi. Semua kita menerima talenta yang 1 ini. Tuhan sudah berikan kepada kita kesanggupan untuk bersaksi. Tuhan berikan kepada kita 1 talenta. Di ayat yang lain diberikan mina, saudara. Artinya apa? Itu harus dikerjakan. Ada orang yang memiliki lebih daripada 1 talenta, saudaraku. Ada orang yang dia bisa bermain musik misalnya, dia bisa menyanyi dengan baik. Ada orang yang talentanya yang lain lagi, saudara, dia bisa melayani dengan baik. Dia punya karunia melayani, saudara. Dia punya banyak karunia-karunia yang lain. Ada orang yang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saudara, untuk menjadi gembala sidang, untuk menjadi penginjil, saudara, dipakai Tuhan keliling dunia, untuk bisa menjadi membangun gereja, rasul, saudara, membangun gereja di mana-mana. Ada panggilan, banyak panggilan Tuhan, banyak talenta Tuhan. Ada yang lebih dari 1, tapi yang jelas Tuhan mau apa? Perbuatan baik itu kita menggandakan talenta kita. Tidak menjadi masalah berapa talenta saudara, yang penting adalah mana talenta saudara, semuanya harus saudara bongkarkan. Semuanya harus saudara kerjakan. Semuanya harus saudara gandakan. Katakan amin. Kalau ada 5 talenta saudara dikasih Tuhan, gandakanlah 5-5-nya. Kalau ada 2 talenta dikasih Tuhan, gandakan 2-2-nya. Itulah dia pisteo, perbuatan baik yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Haleluya. Itulah dia, saudaraku, menggandakan perbuatan, menggandakan talenta yang diberikan Tuhan. Itulah perbuatan baik yang harus kita kerjakan. Itu pekerjaan baik di mata Tuhan, saudaraku. Setelah kita diselamatkan Tuhan memberikan kepada kita talenta-talentanya, saudara. Dan talenta-talentanya ini, saudara, harus kita gandakan semuanya. Sehingga kalau saudara bisa melayani Tuhan, dalam hal apa saudara bisa melayani Tuhan? Layanilah Tuhan. Jangan tahan-tahan talenta saudara. Jangan berikan kepada dunia ini, berikan kepada Tuhan. Jangan berikan kepada dunia terlebih dahulu, saudara, tapi berikanlah kepada Tuhan. Itulah dia pekerjaan baik yang Tuhan katakan tadi, jangan jemu-jemu berbuat baik, yaitu apa? Jangan jemu-jemu menggandakan talentamu. Katakan amin. Sehingga janganlah kita jemu-jemu melayani Tuhan. Katakan amin. Jangan kita jemu-jemu menginjil. Karena paling tidak 1 orang setiap anak Tuhan dikasih 1 talenta yang 1 ini. Setiap anak Tuhan bisa bersaksi. Setiap anak Tuhan bisa bersaksi. Paling tidak bersaksi. Kalaupun mungkin kalau saudara menyanyi, suara saudara bukan merdu seperti burung murai, tapi ketika saudara bernyanyi, maka semua burung pun terbang menjauhi saudara. Tidak ada yang merasa suaranya mirip dengan saudara.
Mungkin suara kita seperti suara burung gagak. Tapi tidak menjadi masalah. Tuhan tidak panggil saudara menjadi penyanyi, tapi Tuhan panggil saudara bersaksi, memenangkan jiwa. Haleluya. Tuhan mau saudara menggandakan semua talenta saudara. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk pelayanan kemurahan, mari lakukan pelayanan kemurahan. Tuhan tahu, Tuhan mau saudara menjadi PKS, pemimpin kelompok sel. Itu artinya berbuah bagi Tuhan saudara. Ya, berganda bagi Tuhan. Oh saudaraku, mari jangan tunda-tunda lagi waktunya. Ya, kalau saudara bisa memimpin di perusahaan saudara, masakan saudara tidak bisa memimpin KKS? Kalau saudara bisa memimpin di fakultas saudara, masakan Tuhan tidak mau saudara jadi PKS? Coba saudara pikirkan baik-baik. Kalau saudara memiliki satu posisi yang baik di kantor saudara, masakan Tuhan tidak mau saudara melayani sebagai PKS dalam sidang Tuhan? Tentunya Tuhan lebih dari mau saudara. Itu berarti saudara punya talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara. Katakan amin. Karena saudaraku, menginjil, memuridkan, itu adalah tugas semua orang percaya. Itu bukan tugas sebagian orang tertentu saja. Dengan kata lain, semua saudara ini yang sedang duduk di sini, semuanya bisa menjadi pemimpin kelompok sel. Aminnya kurang kuat. Semua saudara yang di sini, semua saudara bisa menjadi pemimpin kelompok sel. Semua saudara dipanggil menginjil dan memuridkan. Kita bacalah dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu saudaraku. Itulah perintah Tuhan kepada kita. Itu tidak ditujukan kepada hamba Tuhan sepenuh waktu yang dipanggil Tuhan masuk IAR dan kemudian diutus untuk membangun gereja. Bukan. Itu bukan ditujukan kepada gembala-gembala sidang tertentu saja, kepada para nabi, kepada para guru di gereja. Tidak. Tapi Matius 28, 19, 20, pergilah, beritakanlah Injil dan muridkanlah semua murid jadi muridmu. Itu ditujukan kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu saudara, minimal lah saya katakan pada saudara, kita bisa semua jadi pemimpin kelompok sel. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus dulu. Haleluya, amin. Bisa. Jangan katakan tidak bisa, kalau Tuhan sudah katakan bisa. Jangan katakan siapalah aku ini belalang, mana mungkin aku memimpin kelompok sel. Kalau saudara terus setia berbuat baik, maka saudara akan menuai pada waktunya. Kalau saudara tidak jemu-jemu berbuat baik, saudara tidak jemu-jemu menginjil, memuridkan di kakek saudara, maka firman Tuhan berkata, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena itu jangan berhenti melayani Tuhan saudara. Dan bagi kita yang belum melayani Tuhan, mari ambil segera pelayanan kita sehingga kita bisa berbuah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Kalau saudara dikasih Tuhan talenta untuk melayani anak-anak sekolah minggu, mari jadi seguru sekolah minggu. Kalau saudara dikasih Tuhan talenta untuk menjadi guru, mari mengajar di Victory School. Mana aminnya? Saya tidak mempromosikan Victory School, tetapi biarlah kita mengerti bahwasannya Tuhan sendiri yang sudah membangun sidangnya ini. Dan setiap pekerjaan Tuhan yang kita lakukan di dalam sidang Tuhan ini bukan pekerjaan manusia. Kalau memang saudara dipanggil Tuhan untuk menjadi saudaraku pemimpin, mari terlebih dahulu berikan diri saudara jadi pemimpin kelompok sel. Haleluya. Tadi kita sudah melihat bahwa Matius 28 berkata itu bahkan berkata kepada orang percaya, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Mari kita bungakan talenta kita saudara. Itulah pekerjaan baik. Mari kita gandakan talenta kita. Itulah dia pekerjaan baik tadi yang Tuhan mau kita terus menerus melakukannya. Karena itu janganlah kita berhenti memberi, jangan berhenti menginjil, jangan berhenti bersaksi, jangan berhenti berkorban, jangan berhenti melayani, jangan berhenti jadi PKS.
Jangan berhenti jadi pemimpin sektor. Jangan berhenti menjadi mahasiswa IAR. Jangan berhenti menggembalakan sidang kalau saudara sudah diutus. Katakan amin. Aminnya kurang kuat. Mari kita katakan amin dengan lebih keras. Haleluya. Mari tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik saudaraku, dan Dia mau kita sangat diberkati. Katakan amin. Yang kedua saudaraku, rajin adalah baik di mata Tuhan. Menjadi rajin itu adalah sangat baik di mata Tuhan. Tuhan mau kita tidak ada yang malas, tetapi kita harus rajin. Tuhanlah yang bekerja di dalam kita, benar. Tetapi Tuhan memakai kita. Dengan kata lain, kitalah yang bekerja. Haleluya. Firman Tuhan berkata, jikalau ada seorang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Tuhan berkata dengan jelas dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b. Kalau dia tidak bekerja, kata Tuhan, jangan dia makan. Tuhan tidak suka orang malas. Tuhan sangat tidak suka malas, sehingga Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Tuhan berkata, kalau malas pergi lihat semut itu. Semut yang kecil itu saja yang kuciptakan rajin, kata Tuhan. Masakan manusia yang kuciptakan seturut dengan rupa dan gambarku tidak rajin? Tuhan menegur kita, dan Tuhan bahkan menyuruh kita belajar dari semut. Jangan sampai semut itu lebih baik kedudukannya di mata Tuhan, saudaraku. Janganlah sampai semut lebih berkenan di hadapan Tuhan daripada kita. Makanya Tuhan suruh manusia, kalau kau malas, belajar daripada semut. Jangan malas, kata Tuhan. Amsal 6 ayat 6 menuliskannya, saudara. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kalau saudara rajin, saudara jadi orang bijak. Saudara bijak untuk menerima semua apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Oh, saudara sangat bijaksana. Setan tidak bisa menghalangi saudara menerima berkat Tuhan yang begitu banyak yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Setan tidak akan bisa menghalangi tuaian saudara, karena saudara bijak, saudara tidak malas. Saudara tidak mau malas, saudara tidak mau dijebak oleh roh malas, ataupun katakanlah kalau tidak ada roh malas, oleh setan. Amin. Tapi memang setan itu, saudara, kalau saudara perhatikan firman Tuhan berkata, siapa yang malas sudah menjadi kawan daripada si perusak. Jadi malas itu berasal dari setan. Kalau kita sempat malas, berarti kita sudah kawan setan. Jangan mau kawan sama setan, saudara. Setan itu harus diusir. Setan itu musuh kita. Dia bukan teman, dia musuh yang jahat. Dia mau jadi yang jahat bagi kita. Setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kerjanya. Jadi kalau sempat kita malas, berarti kita sudah di pihak setan. Jangan mau malas. Jangan mau malas, saudara. Setan akan berusaha saudara malas sehingga saudara kehilangan semua banyak berkat Tuhan. Setan berusaha membuat saudara malas sehingga saudara tidak menabur, dan kalau saudara tidak menabur, saudara tidak menuai. Setan akan berusaha saudara tidak pernah berbuat baik sehingga tidak ada taburan saudara, sehingga saudara juga tidak bisa menuai apapun. Oleh karena itu, tolak setan jauh-jauh, tolak kemalasan di dalam nama Yesus. Mari kita bangun, kita bangkit, dan kita paksa diri kita supaya kita menjadi rajin melakukan perbuatan yang baik. Ketika semuanya sudah selesai kita lakukan, maka itu giliran Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa saudara lakukan. Tapi kalau saudara bisa melakukan sesuatu, saudara lakukan dengan segenap hati saudara. Dan adalah bagian Tuhan untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa saudara lakukan bagi saudara. Ketika kira-kira saudara mengerti, yang mengerti katakan amin. Sehingga marilah kita rajin. Kalau kita bisa belajar, belajarlah dengan rajin sehingga saudara akan menuai, saudara jadi orang berhasil diberkati Tuhan. Waktu Yusuf ada di penjara, dia rajin, saudara. Kalau tiap hari dia marah-marah, tiap hari dia ngeluh, tiap hari dia merepet, Yusuf itu di penjara, tiap hari dia buat kekacauan, tiap hari dia tidur, nggak mau kerja di penjara, sudah pastilah kepala penjara itu pasti akan tidak menyukai Yusuf. Tapi tertulis dalam firman Tuhan, kepala penjara itu sangat menyukai Yusuf. Itu menunjukkan Yusuf itu sangat rajin. Itu menunjukkan seorang anak Tuhan yang rajin pasti akan diberkati Tuhan. Walaupun dimanapun keadaan hidup saudara, situasi hidup saudara, di penjara pun, Tuhan bisa memberkati saudara kalau saudara rajin.
Ada kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara, apapun situasi dalam hidup saudara. Kalau saudara rajin pisteo, kalau saudara rajin berbuat baik, Tuhan bisa berrahmat dalam hidup saudara. Bagaimanapun jeleknya keadaan saudara, jangan salahkan situasi saudara. Mari bangun bangkit jadi orang yang rajin. Jangan cemburui talenta orang lain, mari kerjakan talenta kita sendiri. Sehingga Tuhan akan berkata kepada kita, seperti Dia berkata kepada hamba yang 2 talenta itu. Dia tidak berkata kepada hamba yang 2 talenta itu, kenapa talentamu tidak sebanyak talenta yang 10 talenta. Enggak. Tuhan berkata juga kepada yang 2 talenta itu, baiklah hambaku yang baik dan setiawan. Bukankah demikian? Kenapa? Karena dia hanya menerima 2 talenta, tapi dia gandakan semuanya. Oleh karena itu enggak perlu saudara cemburui talenta orang lain. Justru saudara harus kasihan melihat orang banyak talenta, karena dia bertanggung jawab mengerjakan semua talentanya. Amin, haleluya. Ada tanggung jawab dia menyelesaikan semua talenta yang ada padanya. Saudara tidak perlu cemburui. Yang perlu saudara syukuri apa talenta Tuhan dalam hidup saudara. Kerjakan dengan sepenuh hati saudara. Amin. Saudara kerjakan dengan segenap hati saudara. Saudara lakukan dengan segenap hati saudara. Saudara kerjakan semaksimal mungkin, dan nanti giliran Tuhan melakukan bagi saudara apa yang tidak bisa saudara lakukan. Amin. Kalau sudah dengan rajin saudara bekerja, dengan maksimal saudara mengerjakan talenta saudara, maksimal saudara mengerjakan semua pekerjaan baik yang sudah disuruh Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan mujizatnya. Tuhan akan melakukan sesuatu yang tidak bisa saudara lakukan. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita terus rajin, karena kemalasan itu jahat di mata Tuhan. Ya, jahat di mata Tuhan, saudaraku. Ya, lihatlah apa yang kata Matius 25, 26 sampai 28. Yang menerima 1 talenta itu, apa kata tuannya? Apa kata tuannya itu? Hai hamba yang jahat dan malas. Dia terima 1 talenta, dia kuburkan di dalam tanah. Dia tidak pisteo, dia diam, dia tidak bergerak, dia tidak menggandakan talentanya yang cuma 1 itu, saudaraku. Dan apa kata Tuhan? Hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kemalasan itu adalah jahat di mata Tuhan. Biarlah kita ingat sungguh-sungguh saudara, sehingga kita tidak pernah lagi malas seumur hidup kita. Karena itu bukan baik di mata Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan perbuatan baik di mata Tuhan ketika kita malas. Malas itu adalah satu hal yang jahat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita tetap berbuat baik menjelang kedatangan Tuhan Yesus ini, melakukannya dengan lebih giat. Katakan amin. Mari kita tetap pisteo, haleluya. Mari kita tetap menginjil, haleluya. Mari kita tetap berbuat baik, amin. Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Oleh karena itu sebelum Tuhan Yesus datang, mari kita tetap berbuat baik. Mari kita tetap bekerja melayani Tuhan, saudara. Sehingga sangatlah berbahagianya kita ketika nanti Yesus datang menjemput kita. Kita didapati Tuhan Yesus sedang bekerja giat bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Matius 24 ayat 46. Kalau boleh saudara print ayat ini, tempel besar-besar di dinding saudara. Haleluya. Tempel ayat-ayat firman di dinding saudara. Enggak apa-apa, cantiknya itu saudara. Haleluya. Setiap orang yang datang ke rumah saudara bertobat dia langsung. Amin. Ya, dia tidak melihat cantiknya piring saudara, cantiknya lemari saudara, tapi dia baca ayat firman Tuhan, langsung dia bertobat saudara. Haleluya. Ya, itu juga membantu saudara, mengingatkan saudara akan firman Tuhan. Amin. Sehingga saudara tidak lupa ayat firman Tuhan ini, sehingga saudara akan terus menerus berbuat baik. Amin. Haleluya. Saudara akan terus menerus menginjil, saudara akan terus menerus dan tidak mau malas. Katakan amin. Yang ketiga saudara, terus pisteo walaupun belum ada jawaban atau belum ada perubahan. Kerap kali manusia ini saudaraku menjadi lemah. Ya, seperti firman Tuhan tadi berkata, tapi kalau kita menjadi lemah, kita kehilangan tuaian kita. Oleh karena itu jangan berhenti pisteo. Sehingga kalau datang waktunya saudara akan menuai. Walaupun belum ada jawaban, teruslah melayani. Walaupun belum ada jawaban doa, belum ada
saudara melihat pernyataan janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara, mari kita terus menerus berbuat baik. Jangan berhenti, karena nanti kalau tiba waktunya kita akan menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai kalau kita tidak berhenti. Oleh karena itu jangan berhenti saudaraku. Jangan, apalagi Tuhan Yesus belum datang, kesempatan saudara terus mengumpulkan upah di sorga. Kumpulkanlah bagi kita harta yang tidak bisa rusak oleh ngengat dan karat. Justru saudara harus bersuka cita. Kalau Tuhan Yesus belum datang sekarang, mari Tuhan aku terus bekerja. Jawaban doa pasti datang. Aku percaya Tuhan, tidak akan gagal firman-Mu. Dan sementara saudara terus peristiwa, terus bekerja, saudara terus menabur, sehingga saudara bukan hanya menuai di dunia ini, di dunia yang akan datang pun di sorga saudara akan menuai. Dan itu kekal saudaraku, itu kekal. Bagaimana mungkinkah saudara tidak terhibur oleh perkataan firman Tuhan yang demikian? Harta kita kekal di sorga apabila kita terus menerus berbuat baik bagi Tuhan. Harta saudara itu tidak bisa dicuri di sorga saudara. Itu kekal selama-lamanya milik saudara. Nah saudara, akan menikmati begitu bahagianya di sorga nanti. Tetapi tahukah saudara, kalau kita terus menerus pisteo di dunia ini pun kita akan menuai. Ya, tidak akan pernah gagal firman Tuhan saudara. Dan saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Matius 25, 21, 23 yang tadi sudah kita baca kepada hamba yang 5 talenta, Tuhan berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Baik sekali perbuatanmu Tuhan, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Haleluya. Amin. Nah, Tuhan berkata demikian saudara, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara lihat, selama kita tetap setia, maka Tuhan pasti akan mengabulkan dan pasti akan menyatakan janji-janjinya dalam hidup kita. Dan saudara pasti akan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Dahsyat itu saudara, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, itu sangat luar biasa saudara. Di mana saudara tidak akan ada lagi yang bisa menggoncangkan hidup saudara. Saudara begitu dekat dengan Tuhan. Saudara begitu kokoh dalam Tuhan. Saudara begitu mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga saudara bisa merasakan apapun di dunia ini nggak ada artinya. Yang penting adalah apa? Menyenangkan Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan, itu juga menyenangkan saudara. Saudara turut serta di dalam detak jantung Tuhan. Saudara turut serta dalam kebahagiaan Tuhan. Tuhan saudara, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepada saudara perkara besar. Betapa banyak orang merindukan perkara besar, perkara besar. Tapi kalau kita sudah setia terus menerus berbuat baik terlebih dahulu, di mana kita setia berbuat baik, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, menginjil, bersaksi, memenangkan jiwa, berbuah lebat bagi Tuhan, memberi, berkorban, mendahulukan Tuhan, kita terus menerus melakukannya, maka kita akan diberikan Tuhan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kita masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita sudah. Kalau apa? Kalau kita terus menerus berbuat baik, katakan amin. Kita terus menerus pisteo, maka kita akan terus menerus bahagia. Katakan amin. Berbahagia saudaraku. Yakobus 5 ayat 11. Saya bacakan Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di sini dikatakan kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kita berbahagia kalau kita terus bertekun berbuat baik. Kita berbahagia kalau kita terus bertekun melayani. Kita pasti berbahagia kalau kita terus menerus bertekun mengasihi.
Kalau kita terus-menerus mengampuni, kita terus-menerus berkorban, kita terus-menerus memberi, kita terus-menerus membawa jiwa, kita terus-menerus membawa orang, memuridkan orang, membawa orang ke TDR, KTP, memberikan orang menjadi PKS, kita terus-menerus melakukannya, kita bertekun dengan hupumone, kita bertekun dengan bergembira, maka hidup kita akan selalu berbahagia. Saudara lihat ini, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub contohnya, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Saudara melihat Ayub akhirnya mendapatkan apa yang disediakan Tuhan baginya, bahkan 2 kali lipat. Katakan amin. Dia mendapatkan lebih banyak daripada apa yang sudah diterimanya dahulu. Ada mujizat terjadi dalam hidup Ayub, mujizat pergandaan. Kenapa? Karena Ayub tekun. Dia tidak pernah menyangkal Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan walaupun begitu hebat sengsaranya, tapi dia tetap mengikuti Tuhan dengan setia. Tidak pantasnya sebenarnya, orang dunia pun bisa melihat tidak pantas apa yang terjadi dalam hidup Ayub. Masakan orang yang begitu saleh hidupnya mengalami penderitaan yang sedemikian hebat, lebih hebat daripada penderitaan orang yang sangat berdosa. Tetapi Ayub yang selalu menjaga hidupnya saleh di hadapan Tuhan, dia mengalami penderitaan hebat, tapi dia tetap bertekun sampai akhirnya. Sehingga pada akhirnya dia menerima apa yang telah disediakan Tuhan baginya. Oleh karena itu mari saudara tetap bertekun, walau bagaimanapun keadaannya tetap bertekun, karena pada akhirnya saudara akan menerima apa yang telah Tuhan sediakan bagi saudara. Karena itu jangan berhenti bertekun, jangan berhenti berbuat baik saudaraku, jangan berhenti melayani Tuhan, jangan berhenti mengasihi, jangan berhenti berkorban, jangan berhenti melayani jadi PKS, jangan berhenti melayani. Katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata jangan berhenti, karena sedikit waktu lagi kamu akan menerimanya. Ibrani 10 ayat 36-37. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sedikit lagi saudara. Kalaupun banyak pergumulan dalam dunia ini, mari tetap bertekun melayani Tuhan. Karena saudara pasti akan menerima apa yang telah saudara tabur itu. Saudaraku, kita menerima di dunia ini, kita diberkati, pasti kita diberkati kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi tahukah saudara, saya katakan pada saudara, tetaplah bertekun, karena pada akhirnya saudara pasti akan menerimanya. Kalau tidak menerima sepenuhnya di dunia ini, saudara akan menerima sepenuhnya di sorga yang kekal. Haleluya. Katakan haleluya. Lihatlah kepada kekekalan yang menanti saudara. Sedikit waktu lagi kata Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Jangan pernah berhenti dalam hidup ini saudara. Jangan pernah berhenti berbuat baik kepada orang-orang lain. Jangan pernah katakan, oh Tuhan, kenapa aku terus-menerus berbuat baik? Aku saja yang berbuat baik, tapi orang lain tidak pernah berbuat baik, diberkati, aku berbuat baik tidak. Jangan demikian. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Ketika saudara menabur, saudara pasti akan menuai. Saudara pasti akan menuai. Tapi jangan berhenti menabur, jangan berhenti berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Karena itu jangan menjadi lemah, jangan berhenti saudaraku. Terus menerus berbuat baik, jangan mengundurkan diri, jangan mundur, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan hilang harapan, jangan putus asa. Tetapi lakukanlah perbuatan yang baik itu. Ya seperti firman Tuhan tadi katakan, gandakan talenta kita. Kedua, rajin kita menggandakan talenta kita. Apapun yang sudah dikasih Tuhan ke tangan kita, rajin kita mengerjakannya saudaraku. Dan walaupun belum nampak jawaban doa, kita tetap bertekun. Kita tetap tidak berhenti melayani Tuhan. Kita terus menerus mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Kita terus menerus menginjil dan bersaksi. Haleluya. Dan kelak pada waktunya Tuhan, Tuhan akan mengadakan mujizatnya bagi hidup saudara. Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Tuhan akan memberkati hidup saudara.
Tuhan akan memberikan apa yang sudah disediakannya bagi saudara. Haleluya. Yang diberkati oleh firman Tuhan ini katakan amin.